Oke, selamat malam dan kembali lagi bersama kami di obrolan tanpa arah. Karena kami ada di Rantang. rapat kentang, peltang. Kali ini kita nggak pro kontra, Hari ini kita nggak debat ya, nggak ada debat sama nggak ada sekali nggak ada debat. argumen-argumen. Hari ini kita mau yapping, kita mau ngeluh, mau ngebacot Untuk orang-orang tentang apapun. yang ngeselin, Tapi lu tuh banyaknya momen ngeselin apa orang ngeselin deh? orang ngeselin sih. Kenapa? Iya, ada aja orang kayak di depan baik, di belakang, ngomongin. Maksud gua kalau emang lu laki gitu loh, ngomong depan gua gitu loh. Selesain masalahnya. Misalkan, Jangan tiba-tiba lu diem, lu ngoceh sana sini. Ini kita gentleman aja gitu loh kan. Nggak usah bermuka dua gitu loh di depan gua. lah tapi kan itu untuk ngejaga ini, Hah, ngejaga apa? ngejaga perasaan lo. Bukan ngejaga, ini ngeganjel. Tapi gue jarang sih kayak gitu sih, Jarang gitu. jarang ketemu orang kayak gitu. Malah nggak pernah ada kayaknya deh. Ya karena kita nggak tahu gitu loh. Karena kita nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Karena kita nggak tahu nih. Karena di depan kita tuh dia baik. Dibilang kayak gitu. Jadi tuh kita tahu dari orang lain gitu. Maksudnya begitu. Lu gimana? Lu apa yang lu bikin kesel apa? Yang bikin lu kesel apa nih? Yang gue bikin kesel, Ya, lu. gua udah bilang bukan lu, kenapa gua? Soalnya gue nggak suka ngobrol, Cok. Sepanjang episode ini kita ngobrol. Lu nggak bisa bilang lu nggak ngobrol gitu loh. Ya ini momennya, maksudnya gue dalam seminggu tuh ya ini doang gue ngobrol. Oke, jadi yang bikin lu Karena gue kurang suka ngomong sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya sih sama sih. Saya semua orang juga sama sih. Kalau misalkan emang nggak ada keperluan apa buat apa ngobrol gitu. Apalagi sama orang yang nggak dikenal tiba-tiba ngobrol, aneh anjir. Nah itu tuh gue sebagai orang yang pendiam ya Ada orang yang so kadang asik gitu. sebel sih kayak kalau orang iya Sama orang yang so asik gitu. sih terus tiba-tiba So paling tahu ya. ngajak ngobrol. Maksud gue ya ramah silakan ya. Nah, Tapi kan nggak semua orang mau diajak ngobrol. iya apalagi kan Kadang gue lagi diem lagi ngapain. apalagi lagi pusing ya. Iya lagi sendirian gitu. Lagi pengen bengong ya kan. Tuh ngobrol. Ya gak apa-apa lah. Itu menurut gue ya. Itu nyebelin anjing. Itu gak apa-apa lah anjir. Biasa itu mah. Dibanding tiba-tiba nih. Sama ada gue kesel juga sama orang yang anjing. Tiba-tiba diem. Oh Ya kan mau gak mau ya gue juga diem ya. iya. Maksud gue kayak ya kan awalnya kita akrab. Maksudnya awalnya kita kan ngobrol ya kan. Nah tiba-tiba orang itu diem. Ya kan kita juga diem ya. Maksudnya kayak terus kita ngerasa kayak anjing gue salah apaan gitu kan. Kita bikin sendiri kayak kita salah apaan gitu. Maksud gue kayak lu kalau ada masalah ngomong gitu loh. Gue juga gitu, gue tipe orang kalau misalkan gue ada salah, gue ngomong gitu loh, minta maaf cuy. Kecuali nih kalau misalkan nih gue nggak ngelakuin salah apa-apa, terus orang itu tiba-tiba ngedemin gue bodo amat. Kalau gue gitu bodo amat. Cuman kalau gue ngelakuin kesalahan, pasti gue ngomong. Kalau gue, Enggak, tapi kan ada tipe orang yang benci aja sama orang lain, tau gak lo? iri ya. Gak ada alasannya aja, kayak sebel gue sama lu. Maksud enggak, nah mendingan kayak gitu. Ya kan gak ada alasannya. Iya maksudnya mendingan kayak gitu, ngomong langsung gitu loh. Dibanding lu ngomongin di belakang, Apa dia omonginnya? ya nggak tahu lah kan ngomongin di belakang, kita nggak denger. Kita coba dengar versi orang aja. Apa? Ya apa? Maksudnya kan versi orang kan bisa beda-beda, bisa dilebih-lebihin. Namanya juga orang ngadu domba kan. Maksud gue kayak mending kayak gitu aja. Kayak misalkan nih, lu benci sama gua nih. Gue benci sama lu, manja. Selin lu. Nah maksudnya kan fair kan, lu bisa nanya kenapa lu, alasannya apa, kan bisa nanya gitu kan. Biar bisa dipecahkan tuh masalahnya. Apa satu kalimat, bukan kalimat ya, sebutannya apa ya, perkataan lah ya. Kayak kata-kata motivasi lah, ibaratnya kayak kata-kata quotes gitu lah. Apa yang sebutannya quotes ya? Apa? Quotes.
Coach ya. Ah. Nah, jadi tuh ada gua ngeliat status Di mana? Di di Instagram. WA. Jadi Dari kontak lu berarti. ya dari kontak gua, Ah. teman gua lah. Ah. Ya udah gua anggap abang lah, abang gua. Dulu emang satu kerjaan. Nah, dia pernah bikin status kayak bangun tidur. Gue lupa kata-katanya gimana ya. Maksudnya, Bangun tidur ke terus mandi. ya bukan, pokoknya ibaratnya kayak bangun kerja, ya kan? Ah. Pulang Setelah kerja pulang, tidur. tidak perlu. Nah, di sini nih kata-kata yang menurut gua keren. Apa? Lu bangun tidur untuk kerja, pulang kerja langsung pulang. Pokoknya gua kata-katanya lupa lah. Pokoknya intinya begini kayak tidak perlu style lama mengarang cerita biar orang suka sama kita. Oh, oke. Jadi lu tau lah maksudnya kan? Ya, Ya orang yang haus validasi gitulah. Jadi itu kata-kata yang menurut gue kayak sekarang gue lakuin gitu loh. gua tuh sebenarnya ya karena gua tahu setiap orang pasti punya sisi jeleknya, termasuk gua sendiri gitu. Kalau misalkan posisinya orang bisa menerima sisi buruknya gua juga harus bisa menerima sisi buruknya orang lain gitu. Harus seimbang jadinya. Kalau ditanya hal menyebalkan apa, gua nggak bisa jawab karena gua udah mentoleransi itu, Oke, bagus. karena gak mungkin juga orang sempurna kan. Terus juga belum tentu diri kita juga sempurna kan. Cuman ya yang kita butuhkan adalah ya saling menyempurnakan, saling menerima kekurangannya masing-masing. Menurut gue itu oke gitu loh. Ya namanya Tadi, iya, maksudnya kalau benar yang lu bilang, ya harusnya emang pertemanan tuh kayak begitu. Tidak harus saling menjatuhkan gitu loh. iya. Nggak harus lu menunjukkan diri lu biar lu merasa menonjol gitu kan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak ya udah gitu loh, kita netral gitu loh kan. Netral aja gitu loh. Jangan menyombongkan yang sebenarnya itu hoax. Apa sih? Apa sih? Intinya adalah kalau lu punya temen yang lu rasa nyebelin, ya udahlah itu mungkin sifatnya dia. Nggak usah terlalu dibawa ke hati sih menurut gua. Itu karakter dia, saling nerima aja toh. Kita juga punya sisi buruk. Tapi bukannya yang temen nyebelin gitu nggak ada temennya ya? Apa? Kenapa? Nyebelin. Justru gua kasihan sama orang yang nyebelin karena Nggak ada temennya. nggak ada temennya. Kasian ya? Kasihan kalau nggak ditemenin, kasihan. Mereka nggak punya tempat Iya betul. ceritakan diri Kalau mereka. usah ya, setuju sih gua. Mungkin makanya kan kita dari dulu emang main segitu-segitu aja kan. Karena emang kita udah saling ngerti gitu loh karakter masing-masing. Iya, ya tiap orang Bener gak? baiknya apa, buruknya apa, Iya kayak kurangnya di mana. Lu kenal sama pasangan lu dari zaman sekolah gitu. Kan kalau masih muda, apalagi masih sekolah kan, untuk bisa punya hubungan romantis sama orang kan bisa cuman modal suka doang gitu. Cuman kalau udah dewasa kan banyak hal yang harus dipertimbangkan, entah dari ekonominya, entah dari mentalnya gitu. Jadi gue makin dewasa bukannya makin bisa bijak, gue malah makin ngerasa gue makin susah deh nyari pasangan gitu. ya sebenarnya sih lu kurang usaha aja cuy. Lu juga nggak tahu kan perjuangan gue gimana. Ya mungkin yang lu lihat enak-enak aja gitu loh. Enggak, maksud gue untuk mulainya itu. Ya mungkin lu belum terbiasa aja. Ibarat kata gelas lu lempar ke lantai. Gelas beling ya, bukan plastik. Kalau plastik gak pecah. Penyok doang paling. Nah, kalau gelas beling lu lempar ke lantai, des, dia pasti bakal pecah. Itu bisa lu susun lagi. Cuman dia pasti bakal ada retakan-retakan yang dikit. Nah, bagaimana caranya biar gelas itu terlihat baru? Diganti dengan yang baru. Begitu, Bi. Itu caranya. Ya bisa begitu, Bib. Ya lu
Sekarang begini, itu cewek yang lu deketin udah menikah. Ya, Ah, iya lu buat apa gitu loh, mau ngejar-ngejar dia, lu mau jadi pelakor. gue nggak ngejar. Iya maksudnya, iya buat apa lu terjebak gitu loh sama orang yang sudah menikah. Ya lu harus pergilah, nggak bakal ada harapan lagi. Lu mau nunggu suaminya mati? Coba tahu. Ya kalau suaminya mati di umur 70 tahun sama kayak lu 70 tahun. Belum nikah-nikah. Gimana? Tadi gue bilang, gelas beling. Ketika lu lempar ke lantai, das, pasti dia bakal pecah. Itu bisa lu susun dengan lem, das, bisa bentuk lagi ke gelas. Oh, Cuman dia hasilnya nggak sempurna, nggak semulus yang tadi. ah. Dia pasti bakal ada retakan, bekas tempelan lem. Nah itu lu nggak bakal bisa menyembuhkan dengan 100%. Eh, Gimana caranya? Lu ganti, lu beli gelas yang baru. Sama kayak lu. nggak bisa. Hati lu udah. Gelas gue gelas plastik. Kan tadi gue bilang jangan pakai gelas plastik. Ya itu tadi. Karena gelas gue gelas plastik. Cara gue berpisahnya tuh nggak sesuatu yang menyakitkan. Kan kalau lu berpisah karena berantem, gelasnya pecah. Lu berpisah karena lu selingkuh atau dia selingkuh, gelasnya pecah. Nah, kalau lu kan beda ya, Lu kan baik-baik. nggak berantem ya. Nggak ada gelas yang pecah. Nah, lu ini salah Bib, lu salah. Gue cuman gelas gue diambil orang. Oke, gue setuju nih dengan filosofi gelas lu, Eh, ya kan? Lu bilang nih, gelas pecah karena berantem, ya kan? Terus apa lagi tadi lu bilang? perselingkuhan. Perselingkuhan. Nah, Hmm. Nah, intinya apa? Kenapa gelas lu gelas plastik tidak pecah, tidak ada masalah? Karena lu tidak menggunakan gelas itu. Yang diharusnya gelas itu dipakai untuk minum. Tapi tidak lu gunakan untuk minum. Lu tempel aja sebagai pajangan. Ya karena sayang lah kalau dipakai. Hmm? Sayang lah kalau dipakai. Ya itu hasilnya. Dipakai sama orang lain. Karena dipakai sering sama orang lain, jadi milik dia. Gitu Bib. Sama nih, misalkan contohnya begini. Contoh simpelnya aja. Kenapa gue bilang seperti itu filosofinya? Tidak dipakai sama lu. Lu suka sama dia nih. Lu beli gelas ini nih. Gue suka sama gelas ini nih. Cuman gak lu pakai buat minum. Tidak lu gunakan untuk minum. Yang terjadi gelas itu apa? Kotor. Bener gak? Berdebu. Karena tidak lu gunakan. Sama nih. Lu suka sama dia. Terus gak lu gunain. Gak lu chat dia. Ya kan? Lu gak menyatakan perasaan lu ke dia. Ya endingnya apa? Dia merasa bosan. Akhirnya dia pergi. Gitu. Bib. Ini bukan lagi tentang gelas yang pecah. Ini masalah tentang gelas yang tidak lu gunakan dengan baik. Tapi kan gelas yang spesial adalah gelas yang mendapatkan momen penting untuk digunakan. Beda sama gelas biasa yang bisa lu pakai setiap hari. Ya itu. Karena lu gelas spesial aja gak lu gunain sama sekali. Bukannya gak ada momennya. Tapi lu yang tidak bisa menentukan momen itu kapan. Karena lu gak ada tindakan untuk menyempurnakan momen spesial itu. Makanya jadi bukan momen spesial. Momen kehilangan. Iya karena itu gelas spesial. Terus gelasnya ternyata hilang. Kan gua nggak bisa ganti gelas itu pakai gelas yang biasa. Bakal susah lagi dong nyari gelas yang spesial.